Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya, sehat semuanya dan tetap bersemangat dalam beraktivitas. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Biasanya saya buka YouTube Studio, lalu di situ saya buka menu komentar, lalu scroll sampai ke paling bawah. Karena hutang pertanyaan saya dimulai dari situ. Yang paling bawah adalah pertanyaan-pertanyaan terdahulu ya. Mungkin 1 bulan lalu punya gitu. Makin ke atas tuh sekitar 3 mingguan gitu. Naik lagi ke atasnya yang 2 mingguan gitu. Pokoknya makin ke atas itu makin yang terbaru gitu. Nah, karena niatnya mau bayar hutang, maka saya cicil dari yang paling bawah dulu pertanyaannya. Kan eh, udah kelamaan ya, takutnya orangnya merasa nggak direspon gitu. Kan kasihan, orang nanya masa nggak ditanggapi gitu nanti kesannya ya. Nah, tapi buat ngudak sampai ke atas itu ternyata sulit juga ya. Malah yang di atas itu lama-lama juga jadi mulai turun ke bawah gitu. Pertanyaan-pertanyaan baru akhirnya berubah jadi pertanyaan-pertanyaan lama gitu. Nah, saya saat ini coba rubah, saya coba respon dari yang pertanyaannya atau komentarnya yang dari atas dulu ya, dari yang terbaru dulu. Oke? Ya, oke, kita mulai dari Rossi. Isinya sebagai berikut. Kenapa Koko tidak buat APK Saweria atau sejenisnya biar kita bisa support Koko? Kalau bisa segera dibuat ya Ko, biar bisa berbagi rejeki. Kamsia. Oke, Rossi, terima kasih ya buat support dan perhatiannya. Ini dulu Milviano juga pernah tanyakan nih, ya kalau nggak salah namanya juga Saweria deh. Jujur saat itu saya nggak ngerti dan nggak tahu Saweria itu apa gitu. Tapi karena udah 2 orang yang singgung hal ini ya, akhirnya saya cari tahu juga. Dan sekarang saya sudah punya ya Sawerianya. Saya sangat berterima kasih ya kepada semuanya, siapapun orangnya yang sudah support saya dan mendukung channel video YouTube saya ini. Nggak harus lewat Saweria, dalam bentuk lain pun nggak apa-apa. Misalnya bisa memberikan like ya atau suka ya berupa jempol, lalu share atau bagikan gitu link video ini ke sesama penghobi akuaris lainnya ya. Kalau dirasa videonya ada manfaatnya. Gitu. Bisa juga saat nonton gitu kalau pas lagi ada lewat iklan jangan dilewati atau di skip, dibiarin aja iklannya jalan gitu karena iklan yang diputar ini juga bentuk support ke saya. Nanti saya akan dapat income dari iklan tersebut ya berupa AdSense gitu. Ya kalau iklannya panjang ya di skip aja nggak apa-apa, kelamaan. Ntar keburu sebel nontonnya ya. Atau kalau cuma nonton video YouTube saya tanpa lakukan apapun seperti di atas juga nggak apa-apa kok gitu. Saya tetap berterima kasih dan tetap saya anggap itu adalah bentuk dukungan ya atau support buat saya gitu ya. Nah, sekarang saya sudah punya Saweria, jadi apabila ada yang mau support saya secara real, bisa gunakan Saweria ini juga ya. Nanti saya sertakan sebagai link di kolom keterangan di video saya ya. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih buat semua dukungannya, terutama kepada Rossi dan Milviano yang sudah perhatian ke saya ya, sampai segitunya gitu. Makasih banyak ya, Tuhan berkati ya. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari Rudi Hansyah. Kok izin tanya, ikan koki saya sisiknya terlepas karena terbentur. Apa bisa sembuh dan kembali normal? Cara penyembuhannya gimana kok? Makasih sebelumnya. Oke Rudi, nggak perlu khawatir ya. Sisik ikan apapun
yang terlepas itu bisa tumbuh kembali. Cuma waktu yang dibutuhkan ini yang nggak seragam ya, nggak sama gitu, tergantung dari kondisi si ikannya dulu. Kalau ikannya senang, nggak sering stres gitu, pertumbuhan sisik barunya akan dimulai ya. Nah, biasanya warnanya nanti rada belang dulu gitu. Misal kalau warna ikan kokinya orange gitu ya, ntar warnanya belum se-orange sisik yang lama, masih orange tipis gitu ya. Nah, supaya ikannya senang, nggak gampang stres, maka kualitas airnya harus bagus. Kalau airnya bagus, ikannya sehat, pasti senang gitu. Jadi cukup perhatikan airnya aja ya. Oke, kita lanjut ya. Kali ini ada pertanyaan dari 007. Wah, James Bond ini yang nanya. Tri Aji Rustandi. Oke, pertanyaannya sebagai berikut. Prof, akuarium saya 120 kali 60 kali 50. Berapa banyak pure pond yang diperlukan? Sudah ada ikan koki sebanyak 9 ekor dan sudah berjalan 2 bulan. Airnya menguning atau menghijau. Oke, halo Tri. Ukuran 120 kali 60 kali 50 ya. Itu kapasitasnya berarti, bentar saya hitung pakai kalkulator dulu. 360 literan ya. Oke, ini kalau pemakaian pertama ya, untuk ukuran segitu, pemakaian pertama mungkin boleh masukin 10 butir pure pond ke media bio. Kan dia kayak kelereng kecil-kecil gitu ya. 10 butir ke media bio, lalu untuk berikutnya, 1 atau 2 minggu berikutnya 5 butir aja cukup ya. Tapi kalau tadi kan kasusnya air kuning ya, atau air hijau, itu belum tentu pemecahannya atau solusinya dengan bakteri starter ya. Coba diperhatikan penggunaan lampu akuariumnya, takutnya terlalu lama nih atau terlalu dekat gitu dengan permukaan air, jadi mengundang tumbuhnya sel-sel alga coklat ya, atau alga hijau gitu. Mengingatkan ini ikan koki nih, sumbangan amonianya tuh cukup banyak. Kalau filternya bagus, amonianya kan akan banyak yang terurai gitu, melewati siklus nitrogen dan berakhir menjadi nitrat ya, yang sangat berpotensi menyebabkan warna air jadi agak kekuningan atau kecoklatan ya. Coba dicek juga makanannya. Paling gampang kalau makanannya pelet itu ambil 1 gelas air pump ya, lalu masukin 1 sendok teh pelet ikannya, aduk sebentar, diamin 5 menitan deh gitu. Itu airnya keruh nggak? Kalau iya, maka penyebab warna air yang utama itu justru dari pelet yang diberikan ke ikannya. Jadi pemecahannya bukan ke bakteri starter ya, Tri ya. Oke, kita lanjut lagi ke Fajar. Oh iya Pak, rentang waktu untuk bakteri agar bisa hidup dalam media yang kondisi basah berapa lama? Soalnya tiap saya memberikan cacing beku, saya selalu mematikan filter. Nah, akhirnya air di talang filter juga ikut surut. Tetapi media biologis masih basah, namun tidak tenggelam. Mohon infonya Pak. Oke, Fajar, ya. Emang betul tuh. Kalau lagi kasih cacing beku ya, suka ada yang kesedot pompa filter ya. Nggak kemakan dan terperangkap di busa filter. Bakal naikin amonia aja gitu ya. Jadi kadang-kadang emang ada yang rapih sih kayak Fajar ini ya. Jadi suka dimatiin dulu pompa filternya. Nah, ini filter talangnya boleh beli atau boleh bikin? Kalau boleh beli ya, biasanya kan sekatannya udah model kayak overflow gitu ya. Jadi masih aman, air nggak bisa surut sampai kering. Masih ada sisa air yang tergenang ya di dalam filter talang gitu. Tapi kalaupun filter talangnya boleh bikin ya, output pada filternya tuh usahakan jangan langsung lubang di bagian dasar yang dikasih pipa ke bawah ya. Tapi kita buat agak naik dulu. Agak naik dulu dia dari dasar talang. Jadi prinsipnya nanti seperti overflow. Kalau pompanya dimatiin, masih ada sejumlah air yang tertinggal di dalam box talang gitu.
terserah mau dibuat ketinggian overflow-nya berapa sentimeter dari dasar, yang penting nggak luber aja gitu. Kalau masih ada air di dalam box, maka suasana di dalam akan masih tetap lembab ya, walaupun seharian penuh gitu ya, dimatiin gitu. Tapi kalau kondisinya saat ini masih belum dibuat overflow seperti itu ya, nggak usah takut mati juga sih bakterinya. Kecuali itu dari basah sampai kering bener, terus disertai dengan panas gitu. Entah dari lampu misalnya gitu ya. Jadi udah kering, terus panas gitu. Jadi keringnya itu sampai jadi kayak kerak-kerak gitu ya. Nah, ini bener-bener kering garing gitu. Nah, kalau ini memang ada kemungkinan bakterinya mati. Tapi kalau keringnya nggak sampai kepanasan sih, nggak akan mati bakterinya. Jadi, bakteri itu bukan kayak ikan. Mentang-mentang dia bakteri di air, lalu kalau nggak ada air, bakterinya bakal mati di daratan. Nggak begitu ya. Cuma aja kalau kondisi di sekitarnya berubah drastis, bakteri yang mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan itu akan membentuk struktur yang disebut endospora atau spor. Kalau udah begini, si bakteri itu biasanya akan tidur atau dorman gitu. Nah kalau udah dorman bisa bertahun-tahun dia nggak mati sih. Jadi dia ntar kita akan kesulitan buat aktivasinya lagi ya dari masa dormannya itu gitu. Paling pakai molase lagi gitu. Tapi kan jadi repot, masa tiap habis kasih makan cacing beku harus kasih molase juga gitu. Ntar kan pengaruh ke pH airnya juga kan. Jadi saran saya bikin pipa overflow aja. Dan kayaknya kalau cuma dimatiin sebentar buat kasih makan cabai ya, cacing beku, nggak bakal kering-kering amat. Masih aman menurut saya ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu ke Fajar lagi. Ini rupanya Fajar masih ada pertanyaan ya. Oke, kita lihat pertanyaannya apa. Pak, tentang warna ikan koki, apakah dengan lampu UVA dan UVB ya, UVA sama UVB kandila sudah cukup untuk menjaga warna ikan? Bedanya dengan UVA, UVB lampu reptil apa? Dan apakah jika ikan kita jemur di sinar matahari dari akuarium kita pindah ke ember, akan berdampak pada warna ikan koki tersebut atau warnanya makin pekat? Mohon jawabannya. Salam Aquaris. Oke, salam Aquaris juga Fajar. Mengenai lampu tanning ya, ini ya yang dipakai buat ikan mas koki ya. Ini sebenarnya nggak bener nih ya. Jadi tanning dipakai pada ikan arowana itu betul. Efek sinar UVA dan UVB itu ke hewan ya, baik ke reptil maupun ke ikan, itu sebenarnya untuk membantu mereka tuh produksi vitamin D di dalam tubuh. Jadi vitamin D ini hubungannya tuh dengan tulang mereka ya, dan salah satunya adalah sisik. Nah, karena reptil kan berkulit keras ya, kan bersisik gitu, maka vitamin D ini benar-benar sangat berpengaruh dengan kesehatan dan pertumbuhan sisik mereka gitu. Nah, itu begitu juga dengan arowana ya, karena ikan arowana kan punya sisik yang besar. Maka kalau sisiknya sehat gitu, sel pigmen yang terkandung di dalamnya juga maksimal. Selain itu ya, tanning ini merangsang pigmen melanin atau pigmen yang berwarna gelap. Jadi pigmen gelap ini akan menambah kedalaman warna atau depth, kita bilangnya depth ya, pada sisik-sisik ikan arowana. Maka kalau tanning dilakukan pada ikan arowana ini akan sangat bagus sekali gitu. Tapi kalau pada ikan koki, ini malah akan menyebabkan si ikan kokinya jadi gelap ya, kayak gosong gitu ntar jadinya, jadi berwarna gelap lah gitu. Nah ini pigmen melanin yang sifatnya gelap itu yang akan merespon gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah aktifnya sistem perlindungan kulit ya dari si ikan gitu. Karena waktu dia terpapar UVA dan UVB dengan batas waktu tertentu gitu, sel pigmen melaninnya itu akan merespon. Dia akan melindungi si ikan agar tidak menyebabkan kerusakan jaringan gitu pada sel kulit.
Jadi saya sama sekali nggak menyarankan melakukan tanin ya pada ikan mas koki. Nah, ini salah ya kalau tujuannya untuk mencerahkan dan menjaga warna si ikan koki gitu. Uh, Sel warna pada ikan koki itu sebenarnya dia merespon sesuai terangnya cahaya yang diterima. Jadi kalau lampunya terang, otomatis sel pigmen si ikan akan merespon dengan baik. Maka warna si ikan nanti akan makin keluar gitu ya. Nah, yang terbaik memang kalau ditempatkan secara outdoor. Biar bagaimana kan terangnya sinar matahari nggak bisa dikalahkan atau disaingi oleh lampu akuarium. Karena kan kalau sinar matahari kan sinarnya datang dari segala penjuru gitu ya. Kalau lampu kan cuma dari atas gitu. Itu sebabnya ikan mas koki yang dipelihara di kolam outdoor akan memiliki warna yang lebih bagus daripada yang dipelihara di indoor gitu. Karena sel pigmennya akan merespon maksimal. Jadi jangan pakai lampu tanning ya, atau UVA dan UVB gitu. Mau lampu UVA, UVB, apapun sama aja. Yang buat reptil, yang buat ikan itu sama aja. Pokoknya UVA dan UVB gitu. Tapi saya udah infokan tadi ya, kalau prinsipnya bukan seperti itu. Jadi nggak benar justru menggunakan lampu tanning untuk menaikkan warna pada ikan koki gitu. Lalu pertanyaan lanjutannya mengenai kalau koki dipindah-pindah dari akuarium ke ember gitu. Maksudnya dari dalam ruangan ya, keluar biar kena matahari gitu. Maka yang terjadi adalah ya benar warnanya akan lebih keluar. Tapi ikannya juga akan lebih cepat stres. Karena secara suhu aja udah beda nih antara luar dan dalam gitu. Lalu mungkin parameter lainnya juga akan ada banyak yang berbeda. Karena parameter air itu banyak juga yang dipengaruhi oleh suhu. Ya, pH juga kan dipengaruhi oleh suhu gitu. Jadi si ikan nanti akan seperti aklimasi terus-menerus. Penyesuaian aja setiap waktu. Ini ikannya malah bakal cepat sakit gitu. Nggak rekomen juga ya dengan cara begini. Kasih makan aja yang bergisinya tinggi dan punya kandungan spirulina yang tinggi juga gitu. Lalu akuariumnya pakai lampu yang lebih terang ya. Gitu aja. Oke. Oke. Kita lanjut ke Angga Sugara. Kau mau tanya, vlog yang ada di Biomedia kadang-kadang suka ikut hanyut dari talang filter ke dalam akuarium. Dan vlognya banyak yang dimakanin sama ikan koki saya. Yang saya mau tanya, apa manfaat dari vlog itu ya kalau jadi pakan alami ikan? Apakah kandungan protein atau nutrisinya? Ya, enggak. Ini vlognya yang masih agak transparan atau yang udah coklat padat ya? Kalau yang masih kayak agar-agar gitu, kayak agak transparan gitu ya, kayak lendir gitu, itu nggak masalah. Ini biasanya karena kebanyakan kasih bakteri probiotik tuh, jadi kayak gitu. Dikurangin aja dosis penggunaan bakteri probiotiknya ya. Nah, vlog ini masih punya nutrisi yang boleh dimakan sama si ikan. Tapi tentu saja nutrisinya ya kalah tinggi dengan pakan ikan yang sebelum jadi vlog gitu ya. Nah, apabila vlog yang dimakan udah nggak transparan lagi ya, udah coklat padat gitu, itu sebaiknya di bagian output atau keluaran filter tuh ditambahin busa filter aja yang agak kasar, jangan yang halus biar nggak gampang mampet gitu. Jadi tujuannya untuk menangkap vlog-vlog yang keburu hanyut tadi ya, jangan jadi nggak sampai masuk kembali ke air dan dimakan si ikan ya. Soalnya vlog-vlog yang udah berwarna coklat ini udah mulai banyak bakteri, bakteri nitrifikasi. Akan lebih berguna kalau dia tuh berada di dalam area filter buat proses amonia daripada masuk ke perut ikan ya, gitu ya, Angga ya. Oke. Kita lanjut lagi ke Bangkong Juma. Namanya keren nih, Bangkong. Oke. Pertanyaannya, kok bahas glukosal? Apakah emang benar bagus buat pengobatan ikan dan aman? Kalau untuk pencegahan, apakah bisa digunakan atau untuk pengobatan saja? Katanya ikan yang SBD bisa sembuh dalam waktu singkat. Oke, Bangkong.
Glukosalt itu kalau dibandingkan dengan garam ikan biasa ya, ya memang jelas lebih bagus glukosalt lah. Karena kan glukosalt ini mineral-mineralnya udah dipilihin gitu. Enggak, kalau garam ikan yang biasa itu kan mineralnya cuma NaCl doang gitu. Tapi kalau glukosalt tuh udah lebih komplit ya. Kandungannya ada mineral elektrolitnya lagi gitu. Mineral elektrolit yang lainnya lah. Terus butirannya biasanya juga kan dibikin sangat halus gitu. Jadi dia cepat sekali larut dan bekerjanya juga cepat, langsung meresap masuk ke dalam tubuh si ikan gitu. Jadi kalau secara fungsi sebenarnya sama aja, sama-sama membantu menjaga dan menyeimbangkan sistem osmosis regulator ya pada ikan gitu. Jadi cairan tubuh dan cairan di luar tubuh gitu. Namun karena glukosalt ini bekerjanya jauh lebih cepat ya, maka tentu saja kondisi stres si ikan akan lebih cepat dihandle, tertangani ya. Tapi kalau fungsi ya sama aja ya sebenarnya ya, bisa buat pencegahan juga, pengobatan juga sama aja buat pengobatan penyakit gitu. Cuma cara kerjanya memang lebih cepat yang glukosalt. Tapi kalau hubungannya dengan SBD, swim bladder, nggak ada hubungannya. Ya ikan yang terkena swim bladder tuh tetap harus mendapatkan treatment yang sesuai dengan pengobatan SBD. Nggak cuma dikasih glukosal terus cepat sembuh, nggak ada hubungannya ya, nggak begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Ricky Ramadan. Koko izin bertanya kok, kalau kita pakai penjernih air, bahaya nggak kok buat ikan? Mohon penjelasannya kok. Nah, dan sebelum saya menjawab ya, di bawahnya ternyata Ricky masih ada nanya lagi nih. Dan kita pakai penjernih air untuk bakteri baik. Mati nggak kok? Oh, dan kita pakai penjernih air untuk bakteri baik, mati nggak kok? Oh ya, oke Ricky. Jadi inti pertanyaannya tuh, kalau pakai penjernih air itu bahaya nggak sih ya? Baik buat si ikan maupun buat si bakteri gitu, bahaya nggak gitu? Nah ini yang sebenarnya juga sulit dijawab. Karena pabrikan yang menjual produk penjernih airnya ini biasanya nggak mau jujur juga ya. Kandungannya apa dari produk mereka ini. Kalau mereka kasih tahu, kita bisa tahu juga apakah produknya punya efek merugikan ke ikan atau bakteri kita nggak nantinya gitu. Kenapa? Karena bahan yang digunakan untuk membuat produk penjernih air ini ada yang berbahaya dan ada yang aman ya. Jadi patokan kita cuma dari situ doang. Logikanya sih produk yang berterus terang gitu ya, yang sifatnya transparan gitu, mau beri informasi mengenai bahan yang digunakan aman gitu. Tapi kalau yang nggak mau nyebutin ini yang rada dicurigai gitu. Kalau aman kan kenapa nggak mau ngasih tahu gitu ya, logikanya gitu gitu. Nah, kembali ke bahan yang digunakan ya untuk membuat penjernih air gitu. Kalau bahan yang digunakannya itu adalah jenis polielektrolit, maka kita nyatakan aman. Kenapa? Polielektrolit itu contohnya pada vlog yang terbentuk di kolam bioflok ya. Jadi dia punya kemampuan mengikat atau menyatukan partikel mikroskopis ke bentuk yang lebih besar. Jadi nanti air yang tadinya keruh ya karena terlalu banyak partikel kotoran yang sangat halus tadi tiba-tiba menjadi bening dan mulai terlihat ada gumpalan kotoran tertinggal gitu mengendap di bagian dasar. Jadi gampang bersihinnya, tinggal sedotin aja tuh, buang keluar gitu. Airnya jernih deh gitu. Nah, contoh polielektrolit yang aman itu yang biasa digunakan di kolam bioflok tuh namanya polisakarida ya. Tapi kan ada juga produk yang menggunakan tawas ya dalam kandungan konsentrasi tertentu sih. Tawas ini kan nama lainnya tuh adalah aluminium sulfat. Jadi jelas ya, punya kandungan zat logam, aluminium yang kita tahu dalam jumlah tertentu akan berbahaya buat ikan, apalagi bakteri kita gitu. Jadi tawas ini cara kerjanya jauh lebih cepat daripada polisakarida. Karena kandungan zat besi
aluminium itu punya berat jenis yang lebih cepat membuat partikel mikro yang bergumpal jadi lebih berat juga gitu ya. Jadi gitu ya Ricky ya. Agak susah menentukan jawabannya karena si produk juga banyak yang nggak transparan dalam memberikan informasi mengenai bahan yang digunakannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke user CD5. Sensei mengajukan pertanyaan tentang bakteri. Di video sebelum-sebelumnya dipaparkan pemakaian E4 dalam botol spray dicampur air dari tank dengan perbandingan 20:80 ditambah 2 tetes molase. Yang ingin saya tanyakan, di dalam penjelasan bakteri, Sensei menjelaskan kalau bakteri dari E4 ini jenis anaerob dan nggak bertahan lama ketika terpapar oksigen. Nah, Sensei, gimana keadaan bakteri yang ada di botol spray bila disimpan lebih dari 1 hari? Kan air yang diambil dari tank ini DO-nya tinggi, apakah tidak mati? Mohon penjelasannya Sensei, terima kasih dan sehat selalu. Oke, user CD5 ya, sehat selalu juga ya buat Anda ya, sekeluarga ya di sana ya. Jadi ada 2 hal yang saya tekankan sehubungan dengan pertanyaan bakteri anaerob dan air dari akuarium dengan DO, dissolved oksigen ya, atau oksigen terlarut yang tinggi gitu. Pertama, bakteri anaerob tidak berarti langsung mati ya begitu terkena oksigen di lingkungannya. Jadi dia masih bisa bertahan antara 12 sampai 24 jam lah seharian gitu ya. Jadi nggak langsung mati. Itu pertama. Kedua, air di dalam tank ya atau kolam yang menggunakan ozon lah sekalipun ya. Ozon kan akan membuat DO menjadi tinggi gitu. Misalnya DO-nya jadi 9 gitu ya. Nah, pada saat diambil terus dikeluarkan, ditaruh ke dalam botol nih. Ya DO-nya nggak 9. Otomatis akan turun juga dia dengan cepat gitu. Gampangnya gini sih, kalau pas mati lampu ya, dan kalau kita nggak support akuarium atau kolam kita tuh pakai aerasol yang jenisnya AC/DC gitu ya, jadi bisa listrik bisa baterai gitu, kan nggak ada suplai oksigen tuh ke akuarium atau kolam kita gitu, kucuran filter berhenti gitu. Kalau yang pakai air atau listrik juga kan berhenti gitu. Nah itu DO yang tadinya tinggi ya akan turun. Dan sebentaran tuh ntar ikan-ikannya naik ke permukaan buat ambil napas secara langsung gitu. Makanya kalau mati listriknya lama ya bisa mati juga ikannya gitu. Nah ini air yang di kolam ya atau di akuarium ya, kita pindahin ke dalam botol gitu, ya otomatis DO-nya drop kalau penunjangnya nggak ada. Jadi air yang dipindahkan ke dalam botol otomatis DO-nya turun ya. Lalu kemudian kita tambahkan E4 ya, sama molase ke dalam botol. Itu juga kan akan terjadi fermentasi lanjutan ya. pH otomatis turun. Nah, yang timbul pada saat pH turun adalah CO2 yang naik, ya kan? CO2 naik, O2-nya hilang, berkurang gitu. Makin kecil lagi DO-nya ya dari fermentasi yang terjadi akan begitu gitu. Nah, makanya kalau CO2-nya banyak nanti begitu pas dibuka kayak ada gasnya gitu ya. Itu CO2 semua bukannya O2 gitu ya. Jadi CO2-nya akan lebih banyak daripada oksigennya. Jadi bakteri E4-nya malah udah aman, udah nggak ada O2 di dalam botol tersebut. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Effendi Rahman. Salam Ko, kalau untuk penyinaran karet stapel yang bagus Ko, makasih sebelumnya. Ini nanyanya pas di video konten tentang lampu UV ya. Tapi ini mohon maaf saya kurang mengerti maksudnya. Tolong nanti pertanyaannya diulang ya dan lebih dijelaskan lagi ya. Maksud pertanyaannya gimana gitu. Saya kepikirnya seolah-olah nanya spare part untuk karet lampu UV-nya gitu. Yang bagus yang mana atau yang bagaimana gitu. Kalau benar maksud pertanyaannya begitu, maka yang dimaksud adalah karet O-ring seal-nya ya, berarti ya.
Kalau ini kan setahu saya disesuaikan dengan bentuk dan ukuran si lampu gitu. Jadi nggak bisa kita sebutkan pakai yang ini atau yang itu gitu. Takutnya kan nggak cocok juga dengan bohlam lampu UV yang dipakai. Jadi saya nggak bisa jawab ya yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini kita ke Henry Robinson. Halo Ko, mau tanya dong. Kalau koi siripnya sobek, apa bakal rapih lagi? Gimana cara penanganannya biar rapi lagi? Kasih penjelasan mengenai trickle filter dong, kok. Kalau trickle filter, medianya apa harus kerendam air? Terima kasih banyak, kok. Oke, Henry. Untuk pertanyaan mengenai sirip ikan koi-nya, yang sobek sama ya dengan pertanyaan sebelumnya ya. Dari Rudy Hansyah yang nanyain sisi ikan koki ya. Jadi jawabannya adalah siripnya nanti bisa rapi lagi dengan sendirinya, nggak usah diapa-apain gitu. Nanti juga akan kembali normal gitu. Cuma seberapa cepat kembali normalnya, nah ini tergantung dari segi si ikannya sendiri. Kalau dia senang, maka cepat kembali normalnya gitu. Dan supaya ikannya senang, nggak suka stres, maka perhatikan saja kualitas airnya ya. Oke, lanjutan pertanyaannya Henry tadi adalah mengenai trickle tower ya. Bagusnya semi wet atau terendam semuanya gitu. Ya ini sebenarnya kita kembali kepada prinsip pembuatan dari sistem trickle tower ini dulu ya. Kan pada dasarnya prinsip dibuatnya trickle tower itu adalah penggunaan sumber oksigen yang sangat banyak. Itu sebagai suplai buat koloni bakteri aerob nitrifikasi yang ada di media filter di dalamnya. Maka dari prinsip dasar ini aja sebenarnya udah diketahui bahwa akan lebih jauh maksimal bila media filter pada sistem trickle tower itu cuma setengah terendam ya atau semi wet dibandingkan bila terendam semuanya ya. Kan jelas ya kalau terendam semuanya maka akses oksigen pastinya kalah banyak dengan kondisi kalau si media cuma terendam setengahnya ya. Gitu ya Henry ya. Oke. Nah, oke. Saya rasa cukup segini dulu ya. Kayaknya udah cukup panjang juga nih gitu ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di lain hari. Salam Aquaris.